أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. bapak-bapak semuanya yang sangat saya hormati dan para YouTuber. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa. Yang biasanya kalau pengajian-pengajian begini ini mustamiinnya itu biasanya kelompok-kelompok pengajian ya Tat. Nah kali ini mustamiinnya ya istilahnya atau audiennya itu bapak-bapak yang kelompok paguyuban Gagak Rimang yang setiap hari di Timur Siwalo, istilahnya menurut saya itu pengelola taksi tradisional gitu aja lah. Jadi ada beberapa orang yang alhamdulillah rawuh di sini dengan sangat mengejutkan. Ini matur nuwun sangat, mangke bisa didengarkan ingkang badhe babar sabdo tomo menika Ustadz Arif saking Karanganyar. Bapak-bapak semuanya yang sangat saya hormati, alhamdulillah saya memandang persahabatan ini ikhlas, tulus. Biarpun saya berdiri di sini, penjalan di sana, sebenarnya kita tidak ada jarak. Sangat rapat, sering kita bergaul bersama. Mangke suatu saat persahabatan ini bisa kita lanjutkan, Pak, di akhirat kelak, di akhirat kelak. Mangke nek panjenengan teng surga rumiyin, mangke kula kan Ustadz Arif dipadosi, Pak Cicup karo Ustadz Arif iki ngitungane ora to. Lah kebalikannya mangke insya Allah Ustadz, kalau kula kalian penjenengan mangke di surga, mangke penjenengan nggih kula padosi, nggih, biar bisa kita sama-sama nanti bisa masuk surga bersama-sama. Nggih, Mbak Menawi sebagai pengantar menika, ini kali ini juga istimewa karena biasanya tidak ada audiennya, menika kali ini ada audiennya, nggih. Dan terima kasih Ustadz bisa memberikan tausiahnya dengan segala hormat, waktu kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah YouTubiah yang dimuliakan Allah, khususnya di channel YouTube Yuk Ngaji di Rumah Antik, beserta jamaah sekalian yang hadir pada kali ini di studio Rumah Antik di belakang rumah dinas Bupati Karanganyar. Alhamdulillah kita hadir dalam suasana yang sangat indah, sejuk, hujan, gerimis dan semacamnya ya. Apapun keadaan alam ya, itu sudah seharusnya menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan keadaan alam juga harus kita syukuri, Bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak ini alhamdulillah yang hadir ini bapak-bapak yang sering mengantar ya orang ya, atau kalau sering sempat juga ada lantunannya abang becak ya, insyaallah. Baiklah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah beserta jamaah Yuk Ngaji di Rumah Antik. Pada kali ini saya akan sampaikan mengenai bagaimana cara Khalifah Umar bin Khattab mengatasi atau keluar dari masa-masa paceklik. Jadi
keadaan paceklik, keadaan yang sangat berat yang dialami oleh sekumpulan orang, sekumpulan manusia dari sebuah bangsa atau satu daerah, itu juga pernah dialami pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan keadaannya sangat berat sekali. Jadi apa yang kita alami hari ini, pandemi nasional, pandemi internasional ini, coba kalau kita lihat apa yang pernah dialami pada masa Khalifah Umar, itu terjadi pada tahun 18 Hijriah, ya, pada masa kekhalifahan beliau Umar bin Khattab. Pada masa itu telah terjadi satu keadaan yang disebut dengan istilah Ramadah. Ramadah itu apa? Kalau menurut Imam Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan bahwa yang namanya Ramadah itu adalah suatu musibah, di mana manusia yang tertimpa musibah itu yang disebabkan karena kemarau yang sangat panjang, sehingga hewan-hewan tidak mampu hidup karena tidak ada makanan karena kekeringan, dan bahkan manusia mengalami kelaparan sampai-sampai menggali lubang-lubang tikus untuk mencari apa yang ada di dalamnya. Di keadaan ini menggambarkan yang begitu sulit. Kalau kita lihat apa yang dialami Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang juga dijamin oleh Allah masuk surga, khalifah ahli surga, pun sebagai pemimpin pernah mengalami masa itu. Artinya apa? Sebetulnya keadaan yang kita alami ini bagian dari perjalanan hidup sebagai manusia, ya, yang Allah memberikan dinamika kehidupan itu. Jadi sebagian jika ada yang mengatakan kalau musibah itu sebagai kutukan karena ketidakberesan umat manusia, ketidakberesan pemimpin, ya. Kalau belajar dari sini, apakah kita juga akan menyimpulkan bahwa pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika Allah memberikan keadaan yang sangat berat seperti kelaparan, kekeringan yang sangat dahsyat, itu apakah sebagai kutukan? Tentunya tidak, ya. Artinya memang Allah memperjalankan hambanya dengan berbagai macam situasi, ya, keadaan, atau mungkin juga kita andai kata kita sebut sebagai takdir yang kita jalani ini, tentunya sudah menjadi garis yang mau tidak mau kita hadapi. Pertanyaannya, bagaimana Sayyidina Umar, ya, bagaimana Sayyidina Umar mengajak atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi itu? Yang pertama, jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu menggunakan dua cara. Ya, satu cara yang makro atau cara yang besar, Pak. Ya, cara yang besar, cara yang makro. Yang kedua, cara yang mikro. Ya, cara yang kecil. Kalau makro itu kebijakan. Apa yang dilakukan seorang presiden atau seorang kepala negara, seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar terhadap umatnya, ya, apa yang mesti diperbuat? Beliau Sayyidina Umar mengeluarkan kebijakan 3 untuk bisa keluar dari krisis atau masa yang sangat berat ini. Pada keadaan ini, keadaan kemarau ini kan tidak bisa diciptakan oleh orang. Ya, artinya memang itu berjalan secara alami. Walaupun sekarang juga sudah ada teknologi untuk rekayasa alam, ya, rekayasa cuaca juga bisa. Tapi pada zaman itu tidak. Memang keadaan itu memang Allah yang mengirim. Ya. Bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, menemukan jalan keluar menghadapi musibah yang sangat berat? Cara yang pertama, cara yang makro, itu ada 3. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab mencetak uang dirham. Mencetak uang dirham. Jadi uang di dalam Islam atau uang sejati di dalam kehidupan umat manusia sesungguhnya itu ada 2, yaitu emas dan perak. Emas itu dinar, dirham itu adalah perak. Beliau Sayyidina Umar mencetak atau membuat uang dirham yang banyak.
Yang kedua, masih cara yang pertama, yaitu cara yang makro. Kebijakan yang dilakukan Sayyidina Umar adalah memperkuat Baitul Mal. Ya, memperkuat Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu adalah salah satu cara yang sangat-sangat jitu untuk mengeluarkan umat manusia dari berbagai macam problem. Tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal politik, bahkan bisa mengeluarkan manusia dari bencana. Baitul Mal itu biasanya di mana, Bapak sekalian? Baitul Mal itu paling bagus itu adalah di masjid-masjid. Makanya saya di banyak tempat mengingatkan, selalu saya selipkan bahwa masjid-masjid itu hidupkan Baitul Mal. Jadi setelah aqimus shalah diikuti dengan aqimuz zakah. Wa atuz zakah. Ya. Jadi menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, yang berhak untuk mengatur zakat itu, menerima dan menyalurkan itu adalah takmir masjid. Sehingga kalau masjid itu sudah berjamaahnya sudah digalang, jamaah sholatnya sudah digalang, maka langkah berikutnya adalah menggalang jamaah zakat. Ya, karena zakat itu cara yang paling ampuh. Tidak ada cara yang lebih baik melebihi cara zakat untuk mengatasi berbagai macam problem. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Yang ketiga, cara makro yang ketiga yang ditempuh oleh Sayyidina Umar yaitu mengelola sumber daya alam. Ya, mengelola sumber daya alam dan hisbah pasar. Artinya turun ke pasar mengecek. Ya, atau kalau istilah kita sering melakukan operasi pasar. Ya. Jadi tiga itu cara makro yang dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk mengatasi krisis akibat kekeringan atau kemarau yang sangat panjang. Satu, dengan mata uang dirham. Yang kedua, memperkuat Baitul Mal. Kalau Baitul Mal memang idealnya dikelola oleh negara. Ya. Tetapi memang syaratnya Baitul Mal itu, negara itu memang harus berdasarkan hukum Islam. Kalau tidak berdasarkan hukum Islam, maka tanggungannya adalah masjid itu yang besar sekali pengelolaannya. Dan yang ketiga adalah melakukan operasi pasar dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi Sayyidina Umar sendiri sudah mengurus sumber daya alam sebuah negeri atau sebuah bangsa, memang sebagus-bagusnya dikelola oleh bangsa sendiri. Ini cara makro. Nah, sedangkan cara makro ini sebagai informasi penting saja buat kita, ya, karena kita sebagai umat, sebagai rakyat, ya, yang mudah-mudahan Allah mencerdaskan para pemimpin kita untuk menemukan jalan keluar bagi negeri yang terkaya di dunia Indonesia ini bisa segera keluar dari krisis yang sangat berat. Kemudian yang kedua, cara yang mikro. Nah, ini yang penting buat kita, Bapak sekalian, jamaah YouTubiah, channel YouTube Yuk Ngaji di Rumah Antik. Cara yang mikro inilah cara yang Sayyidina Umar himbaukan, serukan, ajakan kepada rakyatnya. Apa itu? Beliau mengajak rakyatnya untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah. Mengajak rakyatnya untuk introspeksi. Ya, selain kebijakan besar antara pemimpin dan aparatur negara, lalu juga tidak lepas adalah umatnya. Jadi umaroknya tertib dulu. Mulai dari pemimpin sampai aparatur yang paling bawah. Baru kemudian umatnya atau rakyatnya. Ya. Apa yang dilakukan rakyat? Sederhana. Introspeksi dan istighfar. Dari mana dasarnya? Di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.
niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dari surat Nuh ini ayat 10 sampai 12 Nabi Nuh perintahkan ya untuk beristighfar. Ya. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu akan membuahkan hasil. Satu, Allah akan mengirimkan hujan yang sangat lebat. Ya. Yang kedua, Allah akan memperbanyak hartamu dan anak-anakmu. Hujan yang sangat lebat, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Yang keempat, Allah akan menumbuhkan kebun-kebun. Dan yang kelima, Allah akan mengalirkan sungai-sungai. Ini dari istighfar. Memang kalau kita pikir ya Bapak sekalian, apa hubungannya istighfar dengan rezeki? Apa hubungannya istighfar dengan hujan? Apa hubungannya istighfar dengan anak? Coba. Ternyata istighfar itu pembuka. Ya, pembuka. Memang kalau dinalar tidak bisa. Apa hubungannya ucapan istighfar astagfirullahaladzim? Kok bisa mendatangkannya? Ternyata ini. Ya, ternyata ini. Nah, Ibnu Katsir menyatakan, menjelaskan tentang hal ini, jika kalian meminta ampun kepada Allah dan mentaatinya, minta ampun dan mentaatinya, niscaya Allah akan niscaya kita akan mendapatkan banyak nikmat, ya, yang luar biasa dari atas langit maupun dari perut bumi. Allah juga akan limpahkan keberkahan dari berbagai macam sudut yang kita tidak pernah terbayangkan. Bahkan pernah yang dialami oleh salah seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, ya, suatu saat pernah ada seorang yang mengadu kepada beliau, Imam Hasan Al-Basri, yang dialaminya pada musim paceklik juga. Lalu Imam Hasan Al-Basri menasihati orang itu, jadi pada masa paceklik, kemudian ada masalah ya, ada masalah rakyatnya atau umatnya ada masalah. Lalu ketika berkonsultasi, satu yang beliau lakukan apa? Istighfarlah kepada Allah. Lalu dia pulang. Kemudian ada orang lain lagi mengadu dengan masalah yang dihadapi, yaitu tentang kemiskinan. Maka apa yang dikatakan Imam Hasan? Istighfar. Kemudian datang lagi orang lain yang datang mengadukan persoalan tentang kekeringan, tanaman yang tidak tumbuh-tumbuh, banyak hama dan semacamnya. Jawaban Imam Hasan adalah istighfarlah. Kemudian lagi ada orang mengadu tentang problem keluarga, anak dan orang tua dan semacamnya. Jawaban Imam Hasan Al-Basri adalah istighfarlah. Oleh karena itu, cara yang bisa kita lakukan jamaah Yutubiah dan khususnya jamaah bapak-bapak sekalian, bapak supir becak yang dimuliakan Allah, maka apa yang bisa kita lakukan apapun keadaannya, terutama masa-masa hari ini, tidak lain adalah istighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah dan serta meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menginspirasi, menambah semangat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.